Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak, Ibu dosen, pengampu mata mata kuliah manajemen dan peralatan konstruksi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu mengenai proyek pengendali banjir Kali Sente. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu adalah saya sendiri, Rahman Firdaus, kemudian ada Muhammad Naufal Zidan, kemudian ada Yolita Fransima Maima. Kemudian ini merupakan table of content dari apa yang ingin kami presentasikan pada hari ini, yaitu ada 10 bagian. Yang pertama ada data umum proyek, kemudian ada lingkup proyek itu sendiri, lalu ada breakdown structure, kemudian ada site development, kemudian ada metode konstruksi, lalu ada rencana anggaran biaya, kemudian yang ketujuh ada jadwal proyek, serta ada struktur organisasi proyek, kemudian kesehatan keselamatan pekerja, serta ada kesimpulan. Proyek pembangunan pengalihan banjir KSNT. Proyek ini berada pada Kabupaten Gerobokan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Memiliki luas proyek sebesar 28.845 meter persegi. Kemudian estimasi proyek ini biayanya adalah sekitar 225 miliar 524 juta 775.368 rupiah. Dengan estimasi pekerjaannya sekitar 293 hari atau kurang lebih sekitar 9 sampai 10 bulan. Nah, tujuan dari proyek ini yang ada kurang lebih ada 5 poin, yaitu adalah mencegah erosi, kemudian mengendalikan banjir, kemudian adalah menjaga stabilitas tepi sungai, lalu memperkuat struktur bangunan, kemudian mendukung infrastruktur. Selanjutnya, ini merupakan lingkup proyek dari proyek yang akan kami jalankan. Di bagian ini eh, kami mendefinisikannya menjadi beberapa poin juga. Itu pertama dari kriteria proyek itu sendiri, yang mana waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan penerimaan kontrak. Kemudian biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan proyek sesuai dengan kebutuhan yang dimasukkan dalam BOQ. Kemudian proyek pembangunan pengendali banjir diselesaikan sesuai dengan kriteria desain dan kelengkapan proyek berdasarkan spesifikasi teknis yang telah dirancang oleh konsultan perencana dan disetujui oleh owner. Kemudian dinding penahan tanah dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan proyek yang telah disebutkan dalam bab 1 serta melalui tahap pengujian. Kemudian proyek menerapkan prinsip 3L dengan baik. Kemudian dinding penahan tanah yang telah melewati masa pemeliharaan tanpa ada kerusakan atau sudah dilakukan perbaikan oleh pihak kontraktor jika tadi kecelakaan. Kemudian ini ada beberapa asumsi proyek yang kami jadikan acuan pada awal kami mendesain proyek ini. Yang pertama ada asumsi biaya proyek yang tadi sudah ada pada bagian awal, yaitu sekitar 225 miliar. Kemudian ada asumsi dari sumber daya manusianya itu sendiri, yang mana dalam proses pembangunan dinding penahan sungai diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menuju perjalanan proyek dengan baik dan lancar. Selanjutnya, ini merupakan beberapa kendala proyek yang kami estimasikan agar menjadi eh, bahan eh, pemikiran kami untuk melakukan proyek ini dan merencanakan metode-metode konstruksi dan biaya yang akan dilakukan. Beberapa di antaranya adalah proses pembebasan lahan yang eh, lumayan rumit, kemudian ada perubahan cuaca yang tidak menentu, serta akses jalan menuju proyek yang terbatas dikarenakan lokasinya yang berada pada pemukiman para penduduk di beberapa titik. Selanjutnya, kemudian ini merupakan risiko proyek yang mungkin terjadi. Yang pertama, ada proyek mengalami keterlambatan, kemudian lokasi dari sungai yang tidak terduga dari kondisi topografi itu sendiri, kemudian adalah akses yang tadi yang eh, sudah disebutkan sebelumnya, bahwasannya aksesnya mungkin lebih sulit, kemudian adalah terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya, ini merupakan lingkup dari rincian pekerjaan yang akan dilakukan pada proyek kali ini, yang dibagi menjadi 4, ada persiapan, pengerjaan tanah, struktur, serta finishing. Selanjutnya adalah WBS atau Breakdown Structure, yang mana WBS itu sendiri merupakan sebuah metode untuk mendetailkan tentang pekerjaan serta hingga mendetailkan pekerjaan berdasarkan paket-paket pekerjaannya hingga menjadi lebih detail hingga ke
sumber daya manusia serta material serta toolsnya itu sendiri. Yang mana ini dibagi menjadi 6 level. Kemudian rumpun pekerjaan dibagi menjadi 4, yaitu adalah persiapan, pekerjaan tanah, struktur, dan lain-lain. Kemudian sebagai bagian besar paket pekerjaan dimulai dari tahap persiapan, pekerjaan, dan finishing. Selanjutnya, nah ini kurang lebih adalah yang sudah kami buat. Yang pertama itu itu adalah pekerjaan persiapan yang dimulai dari survei, yang mana type of works-nya WBS level 3-nya itu adalah survei dan juga persiapan umum. Yang di situ ada survei-survei tentang lokasi topografi tempat, kemudian di bagian persiapan umumnya itu adalah pembersihan lapangan, kemudian ada pembuatan papan nama, serta persiapan-persiapan untuk menunjang proyek itu sendiri. Selanjutnya, eh, bagian setelahnya adalah pekerjaan tanah, yang mana ini merupakan dari bagian penggalian dan timbunan, yang mana proyek ini kan adalah proyek pembangunan dinding penahan sungai, yang mana itu dibuat dari sheet pile dan juga adalah parapet wall. Jadi pastinya ada galian dan timbunan serta pemadatan tanah setelah timbunan gitu kurang lebih. Kemudian ada pekerjaan struktur, yang mana di pekerjaan struktur itu sendiri secara garis besar ada dua. Ya, pertama adalah parapet wall, yaitu dengan kurang lebih pekerjaannya dimulai dari persiapan, kemudian pembesian, pengisting, pengecoran, serta eh, curing dan sebagainya. Kemudian untuk sheet pile sendiri, pertama itu ada pemanjangan sheet pile-nya, kemudian di bagian atasnya dibuat capping beam, yang mana kurang lebih adalah proses rakitan struktur beton bertulang seperti konvensional pada biasanya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan lain-lain, itu kurang lebih adalah pekerjaan tambahan yang dilakukan sebagai penunjang dari eh, dinding penahan sungai itu sendiri, yang itu ada pengecatan dari dinding penahan sungainya, kemudian ada pekerjaan logam, pembersihan pasca proyek itu sendiri, kemudian ada pekerjaan listrik, kemudian ada pematus dinding dan lantai, kemudian ada PVC water stops dan lain-lain. Selanjutnya, ini merupakan site development-nya. Nah, ini merupakan lokasi dari sungai dari Kali Sente, yang mana berada pada eh, di Kabupaten Grobogan. Yang mana bagian kiri itu titik kuning di bagian atas di gambar kiri adalah merupakan hulunya, serta di bagian kanan, di bagian foto kanan itu adalah bagian hilirnya dari titik kuningnya. Nah, titik eh, hulunya itu berada pada 7 derajat 1 jam 56 menit lintang selatan, dan 1:10 57 menit 57 menit 35 detik bujur timur. Nah, kemudian untuk hilirnya berada pada 7 derajat 4 menit 25 detik lintang selatan, serta 110 derajat 54 menit 55 detik bujur timur. Untuk bagian hilirnya itu adalah koordinatnya. Bisa dilihat di sini bahwasannya ini merupakan lokasi yang lumayan padat penduduk, terutama di bagian hulunya. Selanjutnya, nah ini merupakan site layout-nya, yang mana ini merupakan keseluruhan dari kurang lebih panjang sungai yang akan dibangun, kurang lebih ada 10 kilo 500 meter seperti pada gambar. Kemudian ini adalah site layout dari masing-masing dari per sectionnya, yang mana per section kurang lebih dibagi sekitar 700 hingga 1 kilometer. Sehingga di sini ada kurang lebih sekitar 11 gambar site layout eh, dari masing-masing eh, section seperti itu kurang lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya adalah metode konstruksi yang dijalankan pada proses konstruksi saat ini. Pertama, pada tahap persiapan dilakukan survei terlebih dahulu yang mungkin sebelumnya sudah di-mention, dan mengurus administrasi juga sosialisasi pada masyarakat guna agar tidak ada konflik atau miskomunikasi antara masyarakat yang terdampak pada pembangunan tersebut. Kemudian juga menyiapkan fasilitas penunjang aktivitas konstruksi, juga tentunya pengujian pada tanah dengan CPT ataupun SPT, di mana di sini bisa memperoleh karakteristik dari tanah sehingga metode konstruksi yang cocok akan seperti bagaimana. Dan juga untuk di tahap pekerjaan tanah, proses galian dibantu dengan ekskavator dan juga ponton, karena ponton ini memudahkan ekskavator untuk bergerak di atas air.
Berikutnya juga timbunan tanah dengan ekskavator mencakup pemindahan penempatan, perataan dan pemadatan tanah. Kemudian untuk sheet pile itu sendiri dibantu dengan crawler crane dan dibangun juga capping pada puncak sheet pile di atas ini. Dan juga untuk parapet kami menggunakan fondasi pile cap, dan metode yang kami gunakan adalah driven pile untuk fondasi karena selain lebih singkat dan lebih sederhana prosesnya, jika menggunakan board pile atau di bor menggali tanah dulu dan juga akan proses pengecoran pile tersebut sehingga akan lebih rumit dan akan lebih sederhana jika menggunakan driven pile. Kemudian untuk mengerjakan instalasi listrik meliputi rencana pemasangan, perlindungan, dan juga pengujian dari instalasi listrik itu sendiri. Kemudian juga untuk pekerjaan Matus itu untuk menciptakan dasar stabil untuk konstruksi, dan juga untuk tahap finishing tentunya dengan melakukan pekerjaan arsitektural untuk estetika dan pembersihan material secara aktivitas. Kemudian juga berikut adalah peralatan konstruksi yang kami gunakan. Kalau lebih ada 9, ada dump truck, truck mixer, crawler crane, ekskavator, bulldozer, drop hammer, concrete pump, vibratory roller, dan juga tandem roller. Berikutnya adalah cara penghitungan dari produktivitas alat berat. Secara sederhana, karena di sini satuannya adalah volume per jam, maka dari itu kita menjumlahkan semua kapasitas yang dapat dilakukan oleh alat tersebut dikalikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, dan juga dibagi dengan waktu. Waktu di sini adalah waktu dari siklus itu sendiri, di mana waktu dimulai, contoh sebagai dump truck, dimulai dari memuat, tempuh isi, saat kosong, dan juga waktu lain, sehingga mendapatkan waktu siklus itu sendiri untuk memperoleh produktivitas, yakni dari volume dibagi dengan waktu. Berikut untuk truk mixer, crawler crane, excavator, bulldozer, dan juga drop hammer. Berikutnya adalah rancangan anggaran biaya, yakni suatu rancangan di mana untuk mengestimasikan harga dari biaya atau harga dari suatu proyek itu sendiri. Pertama, untuk memperoleh keseluruhan anggaran, kami memulai dengan tahap ASP atau analisis harga satuan pekerjaan, di mana untuk membreakdown atau membedah ASP itu sendiri dimulai dari kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan juga peralatan. Di sini ada suatu perhitungan, yakni dari mulai tenaga kerja dihitung sebagai satuannya OH, dan juga memiliki koefisien keefektivitasan dari pekerja itu sendiri. Kemudian ditentukan oleh harga satuan berdasarkan daerah tersebut. Juga kita mendapatkan harga akhir. Begitu juga untuk bahan menggunakan satuan yang tertentu, ditentukan koefisien yang berdasarkan referensi, dan juga harga satuan berdasarkan harga satuan pada lokasi tersebut kalikan juga, dan kami mendapatkan harga keseluruhan untuk tenaga kerja, bahan, dan juga peralatan. Ketika disatukan semua, ditambah dengan profit 10%, 10 atau 15%, dan kemudian dikalikan dengan semua 10% itu, dan kita mendapatkan harga HSP itu sendiri. Kemudian HSP ini sendiri akan masuk ke bill of quantity atau rekapitalisasi dari seluruh biaya yang akan dipakai atau yang akan menjadi biaya keseluruhan dari PKB itu sendiri. Di sini kita sudah mengetahui volume yang sudah ditentukan dan sudah kita perhitungkan, dan hanya dengan mengalihkan volume dan harga satuan tadi kami mendapatkan jumlah harga semuanya, dan berdasarkan hitungan tersebut kita mendapatkan pekerjaan misalkan dari persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, dan lain-lain, kita rekapitulasi semuanya menjadi rekapitulasi air. Ini kita hitungkan semuanya dan kalikan dengan 11% untuk PPN, sehingga kami mendapatkan hasil RAB atau biaya terakhir dengan PPN di 248 miliar kurang lebih. Kemudian untuk terkait jadwal proyek, berikut ada tabel kegiatan yang kami buat. Di sini untuk menentukan jadwal proyek, kami menentukan dulu volume dari pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian juga membedah terkait SDM yang akan digunakan, SDM apa saja, dan juga koefisien atau keefektivitasan dari SDM itu sendiri. Kemudian juga kami dari hitungan tersebut, kami bisa mendapatkan estimasi waktu untuk suatu pekerjaan itu dapat diselesaikan, dan kami mencarikan angka angka tertinggi yang menjadi salah satu acuan bahwa salah satu paket pekerjaan selesai dalam waktu tertentu. Berikutnya, setelah kami menentukan seluruh kegiatan dan juga waktunya, kami masukkan ke bar chart dengan bantuan Microsoft Project.
di mana kami menentukan tiap pekerjaan akan selesai berapa eh, dalam waktu berapa saja, dan dalam bar chart ini kita menentukan juga tindakan predecessor atau tindakan yang harus dilakukan harus selesai terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan kegiatan berikutnya. Dan masih dari bar chart ini kurang lebih kami memperoleh yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, asumsinya adalah 293 hari. Dan juga berikutnya adalah kurva S, di mana kurva S ini adalah rekapitulasi pekerjaan berdasarkan di sini dapat dilihat ada biaya ada biaya dari tiap pekerjaan, dan biaya tersebut cukup menentukan bobot dari pekerjaan itu sendiri. Dari itu terdapat beberapa yang cukup naik tinggi, artinya pembiaya pekerjaan yang dengan biaya biaya cukup besar itu sudah dikerjakan. Maka dari itu terlihat pada awal-awal mungkin biaya atau pekerjaannya masih belum gitu ringan, tapi ke pertengahan sudah mulai naik cukup tajam dan di akhir cukup melandai. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan struktur organisasi proyek. Di mana pembuatan struktur organisasi proyek ini dirancang untuk memastikan aliran informasi yang efisien, koordinasi yang efektif, dan pelaksanaan tugas yang optimal. Nah, dari struktur organisasi proyek ini kita membaginya menjadi 15 bagian, mulai dari operator direction, project manager, quality surveyor, cashier, site manager, surveyor, supervisor, sampai dengan bagian administrasi. Untuk berikutnya ini adalah bagian matriks referensi, di mana untuk bagian responsibelnya itu yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan. Untuk akuntabelnya itu memastikan pekerjaan dilakukan secara baik, dan untuk konsultannya itu memberi saran dan masukan, dan untuk pihak informasi itu pihak yang diperlukan untuk diinformasikan terkait progres proyek atau tugas. Nah, berikut ini merupakan tabel dari transaksinya sendiri. Nah, berikut untuk yang ke-9 di sini ada bagian kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini merupakan tabel dari identifikasi resiko. Nah, di sini diidentifikasi resiko dari pekerjaan-pekerjaan pada jalur kritis dari proyek pengendalian banjir yang kita lakukan. Nah, di situ bisa next lagi slide. Ini saya akan menjelaskan salah satu contohnya aja untuk pekerjaan di ini bagian zona tanah, di mana untuk pekerjaan galian tanah di situ untuk bagian deskripsi resikonya itu ada uraian pekerjaan yang terdiri dari pekerjaan galian tanah, di mana identifikasi bahayanya itu merupakan tanah longsor dengan jenis bahaya yaitu cedera serius hingga fatal, di mana untuk persyaratan pemenuhan peraturannya itu telah diatur dalam Permen PU nomor 10 PRT garing M garing 2008, di mana untuk pengendalian awalnya itu kita melakukan penilaian resiko sebelum pekerjaan tersebut. Nah, dari situ dilakukan penilaian tingkat resikonya, di mana untuk kemungkinannya itu di poin 3 dengan keparahannya itu mencapai poin 5, dimana jika kita melihat nilai resikonya itu menghasilkan 15 yang menunjukkan tingkat resiko yang tinggi. Oleh karena itu dari tingkat resiko itu kita melakukan pengendalian resiko yang dapat dilakukannya itu dengan melakukan penanganan penahan tanah sementara, di mana dari pengendalian tersebut untuk tabel yang paling ujung itu ada penilaian dari sisa resiko setelah dilakukan pengendalian resiko. Nah, untuk keseluruhan dari identifikasi resiko ini terbagi menjadi beberapa bagian yang dimana terdapat tingkat resiko medium hingga tinggi, di mana dari setelah dilakukan pengendalian resiko di situ didapatkan hasil penurunan resiko hingga mencapai low dan medium. Oke, next slide. Nah, berikut merupakan komitmen dari manajemen ini. Yang pertama itu adanya komitmen terselenggara dari K3L, kebijakan Stop Work Authority, komitmen terkait alkohol dan obat-obatan terlarang, dan penanggulangan HIV/AIDS.
Oke, untuk next slide di sini ada visi dan misi proyek. Dimana yang pertama ada zero facility accident, zero defect, dan zero complaint. Yang kedua ada komitmen terhadap persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada mempunyai keunggulan aspek persediaan sumber daya, kecepatan waktu, kelayakan mutu, dan keamanan lingkungan proyek. Dan di poin-poin berikutnya sampai pada poin terakhir yaitu mengikuti SOP keamanan Ring 1 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Slide berikutnya, di sini ada untuk bagian P2K3L-nya ini kita berdasarkan Permen RI nomor 04/Men/1987 tentang panitia yang membantu dalam wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk bekerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, serta yang poin kedua adalah strukturnya terdiri dari project manager dibantu dengan sekretariat dan terdiri dari anggota yang berasal dari pihak kontraktor keamanan data 3. Oke, slide berikutnya ini ada kesiapsiagaan dan tanggap daruratnya, di mana terdapat 3 poin yang kita bahas. Yang pertama diperlukannya pihak yang dapat siap dan dalam keadaan darurat, yang notabene sebagai keadaan sulit atau tidak terduga yang seperti tadi telah dijelaskan di identifikasi resiko tabel sebelumnya. Terus ada yang kedua itu dikategorikan menjadi kecelakaan kerja ringan, berat, hingga meninggal dunia. Dan yang ketiga itu struktur organisasi ini meliputi ketua, wakil ketua, regu keamanan, evakuasi, dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, slide berikutnya ini ada program kerja K3L-nya yang terdapat 9 poin. Di sini yang pertama ada informasi K3L, induk orientasi K3L, vertical cloud box meeting, sampai dengan poin ke-9 ada monthly report. Oke, ini untuk kelengkapan K3L-nya terdiri dari 4 poin. Ada APD-nya, penyediaan kotak P3K, penyediaan pengelolaan limbah, dan penyediaan proteksi kebakaran. Slide berikutnya ini untuk protokol pekerjaan lapangannya. Itu ada terdiri dari pekerjaan outdoor dan pekerjaan indoor. Untuk slide berikutnya. Untuk kegiatan pendukungnya sendiri kita ada di sini ada 5. Yang pertama mengenai sosialisasi kepada pegawai dan pekerja, inspeksi pekerjaan dan 5R daring, disinfeksi, terapi pegawai atau pekerja, dan penerimaan material atau peralatan. Oke, untuk terakhir di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi di sini kesimpulannya kita menarik kesimpulan menjadi 3 poin. Yang pertama di sini proyek penanggulangan banjir ini memakan biaya sebesar 2.225.524.775.368 rupiah. Dengan yang kedua itu waktu pelaksanaan ini dilakukan selama 293 hari, yang dimana dimulai pada 1 Juni 2024 hingga pada 20 Maret 2025. Dan untuk yang poin ketiga ini dibutuhkan metode konstruksi yang tepat dan terintegrasi dengan baik antara perencanaan teknis yang matang, pemilihan material berkualitas, dan standar konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kami menerima kritik dan saran dari teman-teman.